Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dari Madinah Al Munawwaroh, Saudi Arabia. Pagi ini rencananya saya mau mengadakan city tour atau ada agenda, ada jadwal city tour Madinah, kota Madinah. Kebetulan hari ini jamaahnya jamaah Indonesia. Nah, untuk city tour ini kita ada beberapa tempat yang ingin dikunjungi, yaitu yang pertama biasanya Masjid Quba, yang kedua Kebun Kurma, yang ketiga Jabal Uhud atau Makam Syuhada Uhud, yang keempat Kiblaten, terus sambil melewati Masjid Sab'ah atau Masjid Hondak. Nah, kebetulan itu mutawifnya orang Tasik juga, sama sekampung lah istilahnya sama saya. Ini sekarang hari ini drivernya Mang Asep dari Sukabumi. Nah, jadi ini destinasi pertama para jemaah umroh city tour di Madinah, yaitu Masjid Quba. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersolat di Masjid Quba maka pahalanya itu seperti umroh. Masya Allah. Oh, lautan jemaah, banyak sekali jemaah Indonesia di sini tuh. Kita nyari parkiran dulu, parkirannya rebutan. Banyak pedagang juga. 50.000. Ini lagi jamaah apa jamaah? Ya, 3 ya. Oh, 50.000 Jokowi katanya tuh. Mari. Halal ya mur. Yang mana ini? Mang, lagi mang. Pilot. Asik. Chef. Pokoknya di sini. Mang Asep dari mana, Mang Asep? Dari Sukabumi. Sukabumi. Udah berapa tahun di sini? Baru 14 tahun. 16? 14. 14. Wah. Alhamdulillah. Ya, lebih kurangnya itu Minta maaf. Selain jadi supir, ada bisnis lain nggak sambil nyupir? Ada banyak bisnis. Nah, diantaranya ada apa aja nih sekarang? Ada minyak zaitun. Oh, zaitun. Oh, sambil dagang zaitun katanya tuh. Hati onta. Hati onta ada. Harganya berapa? 50.000 aja. 50.000 aja. Jokowi. Berarti zaitun juga sama 50.000. Sama. Mantap. Nah, ini senior kita nih sini.
sudah belasan tahun. Tapi sudah dapat pahala umrah. Alhamdulillah. Yang selanjutnya kita sebelum menuju ke Jabal Uhud ya, karena rute yang terdekat adalah kebun kurma, maka kita terlebih dahulu akan berkunjung ke kebun kurma ya. Kebun kurma di Madinah ini ada banyak Bapak Ibu ya, banyak sekali ya. Dan ada kebun kurma miliknya sahabat Nabi SAW yang terkenal sangat kaya sekali. Siapa Bapak Ibu? Siapa sahabat Rasulullah SAW yang terkenal kaya sekali, yang seluruh hartanya diinfakkan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? Dapat hadiah. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Termasuk sekarang ya, banyak sekali ya, kebunnya sangat luas sekali, dan itu hasilnya diinfakkan untuk kemaslahatan dua tanah suci. Jadi orang-orang penduduk Madinah ini sejak dulu memang sangat terkenal sekali, sangat dermawan, suka bersedekah ya. Terutama pada bulan-bulan Ramadan ya. Mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Ramadan itu Bapak Ibu nggak pusing kita cari iftar, cari buka puasa. Semua penduduk Madinah berebut ya, berebut untuk memberikan menu berbuka puasa ya. Bahkan sekarang kalau di Masjid Nabawi ya, itu sudah dikondisikan ya, dibungkus ya. Kemarin yang sempat menikmati berbuka puasa sunnah ya, sunnah hari Kamis, Bapak Santoso ya, kebetulan pas bareng sama saya ya, di dalam Masjid Nabawi ya, lagi ada buka puasa sunnah bersama. Dan Masya Allah ya, itu kalau di bulan-bulan Ramadan, Masya Allah, mulai dari kita keluar hotel ya, menuju ke Masjid Nabawi ya, itu orang berebut ya. Kita diseret-seret sama orang-orang Madinah ya. Ayo ke tempat saya, ayo ke tempat saya gitu. Bahkan di Bilani sampai ada yang berantem. Bayangkan Bapak Ibu, orang Madinah berantem itu bukan berantem berebut harta, bukan, tapi berantem berebut pahala ya. Kita kalau keluar menuju ke masjid itu sudah kanan kiri ini orang berebut ya, saling tarik ke kanan ke kiri. Ayo ke tempat saya, ayo ke tempat. Jadi mereka ini kayak sudah punya coupling ya, tempat di Nabawi itu di coupling sama mereka. Nanti di soft bagian ini terutama di halamannya, terutama bagian luar. Karena kalau yang di dalam itu biasanya sudah terkondisikan dari Haramain. Kalau yang di luar itu kayak di coupling gitu ya. Para muhsinin yang menyediakan iftar atau berbuka puasa ya, macam-macam. Ada yang menyediakan kurma, kahwa, terus kemudian roti gandum ya, sama yogurt yang dia ada sari rempahnya, macam-macam. Mereka semua berlomba-lomba berebut pahala, terutama memang pada bulan-bulan Ramadan. Ya, itu sholat jahar, sholat yang suaranya dikeraskan. Kita yang di sini kayaknya. Ya. Ya, kita sudah dekat dengan kebun kurma. Ini kebun kurma punya siapa kok saya lupa ini? Fahad ya? Ya.
Ini kita ke kebun kurmanya Fahad, salah satu pemilik kebun kurma terbesar. Ya. Tempatnya nggak di sini aja, ya. Ada tempat yang lainnya juga. Silahkan kalau ada yang mau beli kurma. Bapak Ibu, buah-buahan yang ada di Madinah, kurmakah itu, ya, zaitunkah itu, semua buah-buahan yang ada di kota Madinah didoakan keberkahan oleh Nabi. Ya, jadi kalau bisa Bapak Ibu meskipun seprapat, setengah kilo, tolong dibeli, ya, supaya kita mendapatkan doa keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beli zaitun, ya, buah zaitun, ya. Buah zaitun ini Masya Allah, ya, bisa dijadikan obat yang luar biasa. Minyaknya juga ada, ya, beli minyaknya. Terus apalagi, ya, zaitun ini diabadikannya hanya tidak di dalam buku-buku sejarah, tapi langsung Allah yang mengabadikan di dalam Al-Quran. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan zaitun, kata Allah Ta'ala. Dan sungguh di dalam. Oh, ada otanya juga nih di kebun kurma Fahad. Nah, ini suasana kebun kurma milik Fahad. Anak-anak. Ayo. Oh iya, di sini juga di kebun kurma ini juga ada bakso, ada bala-bala, ada mendoan, ada es campur. Pokoknya banyak di makanan Indonesia di kebun kurma milik Fahad ini. Nah, biasanya supir dari kebun kurma ini suka dikasih dari yang punya kebun. Biasanya 500 real, 700 real, itu kalau dirupiahin lumayan 2,5 juta itu. 2,5 juta lebih itu kalau dirupiahin. Wah, pokoknya kalau city tour di Madinah ini alhamdulillah lah, buat supir tuh ada faedahnya. Nah, ini suasana kebun kurma Fahad. Berhubung sekarang lagi hari Jumat, jadi agak sepi. Bayarnya juga bisa pakai rupiah, bisa pakai ringgit. Kita nyobain dulu. Oh, ada parfum, ada segala macam. Banyak pernak-perniknya juga. Sajadah. Kabarku. 25 rial. Halal. Apa? Anak acara dia. 50.000 cakawi. Bisa melalui pintu 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya. Pintu masjid ya, bukan pintu gerbangnya. Nah,
letaknya Jabal Uhud ini Bapak Ibu sekalian berjarak sekitar 5 sampai dengan 6 km dari Masjid Nabawi. Kemudian salah satu di antara keistimewaannya Jabal Uhud, yang pertama kata Nabi SAW, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Jabal Uhud itu gunung yang mencintai kita, kata Nabi SAW, dan kita pun mencintainya. Ya. Jadi subhanallah, ya. Gunung yang penuh dengan makna dan sejarah tentang bagaimana perjuangan baginda Nabi SAW beserta para sahabatnya dalam memperjuangkan agama Islam ini. Kemudian kata Nabi juga, ya, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ya. Ini dalam riwayat yang lain dikatakan, ini adalah gunung yang mencintai kita, kata Nabi, dan kita pun mencintainya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, kami kembali dalam keadaan bertaubat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami pun memujinya. Nah, jadi yang menyanjung, memuji, atau yang memberikan penghargaan yang begitu agung kepada Jabal Uhud ini adalah baginda Nabi SAW. Dia mengatakan gunung ini mencintai kita, ya, dan kita pun begitu mencintainya. Nah, ini kita di Syuhada Uhud. Ini masjid yang depannya atau belakangnya itu Jabal Uhud. Nah, ini Jabal Uhudnya nih yang merah besar. Di sini juga ada makam Syuhada Uhud, ada juga Jabal Rumad itu yang kecil tuh. Ada orang-orang naik di sana. Itu gunungnya para pemanah, disebutnya Jabal Rumad. Jadi biasanya ini destinasi terakhir untuk city tour di kota Madinah. Nah, sambil pulang ke hotel kita lewat Masjid Kiblaten, Masjid Sab'ah sama Masjid Hondak.